Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Mas dan Mbak mahasiswa yang saya banggakan. Selamat berjumpa di sesi kelima mata kuliah Komunikasi Korporasi. Sebelum kita masuk materi, ada pengumuman penting. Pada sesi ini, Mas dan Mbak mahasiswa diminta untuk mengirimkan tugas yang kedua. Deadline pengumpulannya adalah pada tanggal 17 November 2025 pukul 23.59 atau sebelum tengah malam. Jadi pastikan Anda menyiapkan dan mengerjakan tugas dengan baik. Jangan sampai terlambat karena ini akan berpengaruh pada nilai Anda. Sekarang kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu pada modul ke-6 tentang komunikasi CSR atau Corporate Social Responsibility. Nah, di era modern ini, CSR bukan hanya tentang kegiatan amal, tapi menjadi strategi bisnis yang penting untuk keberlanjutan perusahaan. Mas dan Mbak semuanya, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu CSR atau Corporate Social Responsibility. Nah, jadi CSR adalah komitmen perusahaan untuk beroperasi secara etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sambil meningkatkan kualitas hidup karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal, dan masyarakat luas. CSR memiliki beberapa dimensi penting. Yang pertama yaitu dimensi ekonomi, di mana perusahaan harus menguntungkan dan berkelanjutan secara finansial. Dimensi kedua yaitu dimensi sosial, yakni memberikan manfaat kepada masyarakat melalui program-program yang berdampak positif secara langsung. Dan yang ketiga adalah dimensi lingkungan, yakni menjaga kelestarian alam dan menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan. Mengapa komunikasi CSR itu penting? Karena program CSR yang baik tanpa komunikasi yang efektif tidak akan memberikan dampak yang maksimal. Komunikasi CSR berfungsi untuk membangun reputasi perusahaan, meningkatkan kepercayaan stakeholder, memperkuat brand image, dan yang paling penting yakni menunjukkan komitmen nyata perusahaan terhadap tanggung jawab sosial. Nah, di sini namun perlu diingat, komunikasi CSR harus autentik dan tidak terkesan sebagai greenwashing atau pencitraan semata dari perusahaan tersebut. Nah, bagaimana cara mengkomunikasikan CSR dengan efektif atau secara efektif? Di sini ada beberapa strategi yang bisa diterapkan. Yang pertama yakni storytelling yang menarik, di mana kita ceritakan dampak nyata program CSR melalui kisah-kisah inspiratif dari penerima manfaat. Hal ini lebih powerful daripada sekedar menyebutkan angka-angka dari sebuah data. Yang kedua yaitu menggunakan berbagai channel komunikasi, memanfaatkan website perusahaan, media sosial, press release, sustainability report, dan kegiatan langsung di lapangan. Multi-channel approach akan menjangkau audiens yang lebih luas. Nah, yang ketiga, libatkan stakeholder, ajak karyawan, komunitas, media, dan partner bisnis, bahkan pemerintah untuk terlibat dalam program CSR. Keterlibatan mereka akan memperkuat kredibilitas program. Nah, yang keempat yaitu transparansi dan akuntabilitas. Laporkan program CSR secara terbuka, termasuk tantangan yang dihadapi. Transparansi ini akan membangun kepercayaan publik, terutama bagi masyarakat sekitar. Nah, yang terakhir yaitu konsistensi dan keberlanjutan. Program CSR bukan hanya kegiatan insidental, tetapi harus berkelanjutan dan konsisten dengan nilai-nilai perusahaan. Nah, yang penting yang harus digarisbawahi, komunikasi CSR harus fokus pada dampak, bukan hanya aktivitas. Tunjukkan perubahan nyata yang terjadi di masyarakat dengan program CSR yang telah dilakukan oleh sebuah perusahaan. Nah, Mbak dan Mas semuanya, pemahaman tentang komunikasi CSR ini sangat penting, terutama bagi Mas dan Mbak mahasiswa yang nantinya akan berkarir di bidang komunikasi korporasi atau sustainability management. Silakan pelajari modul dengan sesama, perhatikan contoh-contoh program CSR dari berbagai perusahaan yang ada di modul, dan kerjakan latihan serta tes formatif untuk memperdalam pemahaman. Sekali lagi, saya ingatkan, tugas 2 harus dikumpulkan
paling lambat tanggal 17 November pukul 11.59 malam. Manfaatkan waktu dengan baik, kerjakan dengan optimal, dan tunjukkan pemahaman Anda tentang materi yang sudah kita pelajari. Tetap semangat belajar dan jangan lupa bahagia. Terus aktif berdiskusi di forum. Sampai jumpa di sesi ke-6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.